Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustad? Alhamdulillah wa kaifa antum? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Raudatul Zahra dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin mewawancarai tugas UTS Bahasa Arab, mewawancarai tentang dakwah, Pak. Jadi pertanyaan pertama, pentingkah bahasa Arab untuk kegiatan berdakwah? Tentu sangat penting sekali, karena dalam berdakwah itu tidak cukup dengan ungkapan saja, tapi perlu juga dalil atau argumentasi dari Al-Quran maupun hadis, yang tentunya itu kan sebenarnya berbahasa Arab, seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua, apakah seorang dai harus menguasai bahasa Arab? Idealnya seperti itu, ya, bahwa dai itu alangkah lebih hebatnya, lebih baiknya menguasai bahasa Arab, dan itu menjadi daya tarik bagi audiens atau mustami yang mendengarkannya. Ketika seorang dai hebat dengan berbahasa Arab, selain fasih berbicara atau mengucapkan kalimat dalam Al-Quran maupun hadis, juga dia fasih berbicara bahasa Arab, seperti itu. Baik. Pertanyaan ketiga, apakah penggunaan kitab kuning itu sebagai referensi kajian dakwah? Tentu, ya, para ulama salaf itu, apalagi yang orang-orang NU istilahnya, rata-rata mereka ketika akan menyampaikan dakwahnya dengan kitab-kitab kuning, karena itu dari kitab karangan para ulama, dan ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam kitab tersebut juga, ya, istilahnya selain pendapat para ulama juga dimuatkan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi referensi itu sangat penting sekali untuk menyampaikan dakwah kepada jamaah. Baik. Pertanyaan terakhir, tips atau saran bagi orang yang ingin menjadi penceramah, Pak? Tipsnya, paling sering dia penceramah, tentunya dia harus pertama berani berbicara, ya, di depan orang banyak, kemudian menguji mentalnya dan terus berlatih, dan dia juga dalam menyampaikannya sering membaca referensinya termasuk kitab kuning. Oleh karena itu, ya, sebenarnya tip-tip itu bisa dilaksanakan kalau memang seseorang ingin ideal dalam berdakwahnya, sehingga, ya, apapun istilahnya dalam menyampaikan dakwahnya akan tertuju pada satu titik ketika seseorang ingin menyampaikan dengan benar. Sebab begini, ya, banyak sekali titiknya, ya, diantaranya memang harus terus mencoba dan mencoba, berulang-ulang dia berani berbicara, kemudian dari mulai lingkungan kecil sampai lingkungan yang paling besar. Nah, itu kan untuk terbiasa sebagai ujian mentalnya, seperti itu. Dan terutama dia harus banyak belajar, melihat atau sharing dari para penceramah, bagaimana orang lain menceramahnya, bagaimana orang menyampaikan dakwahnya, kemudian juga gaya berbicara, kadang ada humor aja dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Ustadz, nama saya Raudatul Zahra, mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin mewawancarai Bapak sebagai tugas UTS Wacana Bahasa Arab. Jadi wawancara ini tentang dakwah. Yang pertama, pentingkah bahasa Arab untuk dakwah, Pak? Bahasa Arab untuk dakwah memang sangat penting, sebagaimana dalam kata dikatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu sebagian daripada agama kalian. Oleh sebab itu penting sekali belajar bahasa Arab, khususnya menguasai
ilmu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah setiap dai harus bisa berbahasa Arab? Untuk setiap dai, kalau dibilang harus menguasai bahasa Arab, tidak juga, karena kita lokasinya berada di Indonesia. Walhal kita menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa kita. Walhal kita menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa kita. Tetapi penting juga bagi seorang dai itu untuk menguasai bahasa Arab di bidang-bidang tertentu saja, seperti ilmu sorof, ilmu nahwu, di mana itu sebagai pegangan seorang dai untuk menggali referensi-referensi agar dia memahami berbagai hal penting untuk menguasai berbagai fan di bidang keagamaan. Mana mungkin seorang dai bisa berdakwah manakala dia tidak menguasai ilmu bahasa Arab, dalam hal ini ilmu nahwu sorof, sedangkan keterangan-keterangan agama itu pada dasarnya berada di menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk kalau dilihat dalam berbicara tidak terlalu penting, tapi dalam ilmu fan bahasa Arab seperti nahwu, sorof, bayan, bade itu sangatlah penting bagi seorang dai sebagai pegangan atau rujukan dia di dalam menggali berbagai ilmu. Kemungkinan seperti itu. Baik Bapak, mungkin pengalaman Bapak dalam berdakwah, apakah penggunaan kitab kuning pernah menjadi referensi untuk berdakwah? Rujukan dia di dalam menggali berbagai ilmu. Kemungkinan seperti itu. Baik Bapak, mungkin pengalaman Bapak dalam berdakwah, apakah penggunaan kitab kuning pernah menjadi referensi untuk berdakwah? Seorang dai bukan pernah lagi, itu wajib seorang dai itu menguasai ilmu kitab kuning, karena berbagai keterangan-keterangan, rujukan-rujukan itu sangatlah penting kita ambil dari kitab kuning, bukan dari buku-buku terjemah. Karena kitab kuning itu kalau seorang dai wajib, dia harus punya, selain punya dia juga harus bisa menguasai, membaca, mengartikan daripada kitab-kitab kuning itu. Dalam artian, seseorang tidak akan menguasai kitab kuning manakala dia tidak pernah mondok pesantren atau belajar kitab kuning. Nah, pengalaman saya pribadi kurang lebih belajar ilmu kitab kuning itu hampir 10 tahun. Karena untuk menguasai kitab kuning itu tidak mudah. Untuk menguasai kitab kuning itu dia pertama harus belajar dulu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu badi. Seorang dai tidaklah pantas menguasai, membaca, mengartikan daripada kitab-kitab kuning itu. Dalam artian, seseorang tidak akan menguasai kitab kuning manakala dia tidak pernah mondok pesantren atau belajar kitab kuning. Nah, pengalaman saya pribadi kurang lebih belajar ilmu kitab kuning itu hampir 10 tahun. Karena untuk menguasai kitab kuning itu tidak mudah. Untuk menguasai kitab kuning itu dia pertama harus belajar dulu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu badi. Seorang dai tidaklah pantas manakala dia hanya mengandalkan buku-buku referensinya, tidak bisa membaca atau menguasai kitab kuning. Bagi Bapak, kitab kuning merupakan rujukan utama. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis itu oleh para ulama dijelaskan, ditafsirkan lagi di dalam kitab kuning. Nah,
Oleh sebab itu, maka seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz itu wajib dia menguasai kitab kuning. Untuk menguasai kitab kuning itu, faktor utamanya yaitu dia harus menguasai bahasa Arab. Dalam artian bahasa Arab di sini bukan bahasa Arab berbicaranya, takalamnya, tetapi lebih kepada penguasaan ilmu nahwu dan yang Bapak dapat sampaikan mengenai kitab kuning tersebut. Baik, Pak. Yang terakhir, mungkin adakah tips atau saran bagi orang yang ingin menjadi penceramah gitu, Pak? Ya, baik. Bagi seseorang yang ingin menjadi seorang penceramah, sudah pasti yang pertama dia harus dibekali dengan ilmu. Karena ilmu bahan sebagai utama ya untuk berdakwah, berceramah. Mana mungkin seseorang bisa berdakwah kalau tanpa ilmu, maka dan ilmunya itu pun dia harus bersanad, dalam artian berguru, mempunyai guru. Barang siapa yang mampu sesuatu atau bisa sesuatu tanpa seorang guru, maka fasyaihuhu, maka gurunya itu adalah asyaiton, yaitu setan. Jadi seorang mubali, penceramah, yang pertama yang harus dia kuasai adalah ilmu yang paling pertama. Yang kedua, setelah ilmu, seorang mubalik di dalam menyampaikan ilmunya itu harus melihat kondisi sikon masyarakat, tidak semerta-merta keterangan itu secara langsung disampaikan, apalagi sampai bertentangan dengan adat masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan ataupun kontroversi. Jadi dalam berceramah itu sebagaimana jika tata krama sopan santun, bantahlah dengan perbantahan yang baik. Jangan sampai mengedepankan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang pertama harus menguasai ilmu. Yang kedua, dia mempunyai keberanian di dalam berdakwah itu. Pasti awal-awal takut, malu, grogi, itu sudah biasa. Tetapi rasa percaya diri, rasa optimis itu harus ditanamkan. Setelah itu, maka yang terakhir, dia di dalam menyampaikan dakwah itu harus sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jangan sampai apa yang disampaikannya itu menimbulkan perpecahan, pertikaian, karena seorang ustadz merupakan sosok figur. Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap tindak tanduknya itu harus menjadi contoh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah selama umatnya? Karena Rasulullah berdakwah pertama dengan contoh. Sebelum orang lain mengerjakan, maka Rasulullah SAW terlebih dahulu yang melaksanakan. اللغة العربية مهمة جدا للواعظ لأنها لا تكفي فقط للتعبير عنها، بل يجب أن تكون من حجج القرآن والأحاديث النبوية. يجب أن يكون الخطيب مثاليا قديرا على التحدث باللغة العربية، لأن مصدر دعوتي هو من الحجج في اللغة العربية. بل يرجع علماء السلف إلى الكتاب الأصفر، لأن الكتاب الأصفر دليل للوعيد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتراحات للخطباء لديهم المعرفة وتعلم التحدث والاختبار العقلي وقراءة المراجع في كثير من الأحيان.